Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Asifa Salisabil Yusuf dari kelas 11 Archimedes. Berikut ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 soal. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nomor 2. Jenis-jenis macam demokrasi. Jenis macam berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua, yaitu nomor 1. Demokrasi langsung. Maksudnya dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak ke dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Nomor 2. Demokrasi tidak langsung. Maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat tetapi melalui perwakilan. Jenis macam berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4, yaitu 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Nomor 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan program-program yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat. Nomor 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Nomor 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. Jenis macam berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3, yaitu nomor 1. Demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Nomor 2. Demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi ini dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Nomor 3. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintah yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berdasarkan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Soal nomor 3. Jelaskan soko guru demokrasi universal. Soko guru demokrasi universal adalah pilar-pilar yang merupakan pondasi untuk membangun suatu sistem yang demokrasi serta menegakkan berdirinya demokrasi. Soal nomor 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Macam-macam nilai demokrasi yang dianggap menjadi lebih unggul apabila dilakukan perbandingan dengan berbagai macam demokrasi lainnya yang ada di dunia ini. Nomor 1. Terdapat sebuah bentuk penghargaan dari sebuah bentuk akan hak asasi manusia dan juga berbagai macam bentuk hak-hak yang ada pada minoritas tidak akan dapat dilakukan pengabaian. Nomor 2. Lebih melakukan pendahuluan terhadap berbagai macam bentuk dari kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal tersebut, hak yang dimiliki oleh rakyat akan dilakukan pengakuan dan penghargaan Nomor 3. Lebih melakukan pengutamaan terhadap berbagai macam bentuk musyawarah untuk mufakat dan kemudian akan lebih menggunakan berbagai lebih tinggi. Nomor 4. Terdapat sebuah kebenaran dan juga keadilan yang akan selalu dilakukan pengunjungan yang dianggap tinggi. Nomor 5. Lebih melakukan
pengutamaan dari kejujuran dan sebuah niat yang baik. Soal nomor 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. 1. Menurut normatif. Normatif adalah suatu pengakuan demokratis secara tertulis dan biasanya tergambar dalam Konstitusi Indonesia. Contoh 1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen. 2. UUD 1950 pasal 1. 3. RIS pasal 1 ayat 1. Menurut empiris adalah suatu pengakuan demokrasi secara tindakan langsung. Berbagai untuk demokrasi pada rentang waktu pemerintahan setelah Indonesia merdeka hingga masa reformasi yang tercerminkan dalam politik praktis. Contoh 1. Kegiatan pemilihan umum atau pemilu. 2. Pertanggungjawaban atas kepemimpinan. 3. Pembagian kekuasaan. Soal nomor 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. 3. Membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.